lagi. Lah sak paspor-paspore barang digedekno iki aku gak iso mikir, Mbak. Dok, kamu meresek kan, Ya, Dok? pastikan ya. Kamu silentin dulu, tak ngomong sama saudaramu dulu. Silentin dulu, matiin dulu punyamu. Halo Mbak ya, yang di Indonesia Mbak. Iya, Heeh. iya. Aku gak ngerti dhek utangnya berapa banyak, tapi yo wis kira-kira lebih teko sakmono. Loh nanti ya Mbak ya, nanti neneknya ini tak beritahu. Nanti kaget, nanti sesuai kumat gimana Mbak? Makanya itu tadi aku juga bicara sama dia lah. Kan aneh gini loh Mbak, lewong awam gak ada duit ngapain harus utang sakmono gede nih. Bangun omah, nukono sepeda motor. Aku nggak paham, aku cuman dia kan bingung toh karena dia mau ngomong ate barang, makanya aku tak angkat teleponnya. Sebenarnya aku bukan siapa-siapanya, aku nggak kenal dia, aku nggak tahu dia Mbak. Oh, Aku nggak kenal, aku nggak tahu. Aku YouTuber Hongkong aja, soalnya aku yang bantu anak-anak ono masalah gitu, nyambung no antara anaknya dan keluarga yang tidak berani ngomong. Aku jadi orang tengah tok. Aku nggak kenal dia juga. Cuman sampean bisa lihat di YouTubeku, di Uni TKW Hongkong itu sampean lihat. Di situ semua curhatannya arek-arek. oh. Mm-mm. Saya bingung Mbak. Indri ini kerja sudah berapa tahun, tapi nggak pernah ada hasilnya gimana ya Mbak ya? Loh, maka dari itu kan saya tadi bilang sama dia, kan nggak mungkin utang sakmono kae digawe keluarga. Giliran saiki awakmu butuh masuk keluarga gak gelem bantu. Saya nggak tahu. Karena itu saya bilang saya nggak tahu. Apa dia kecandol wong lanang atau apa, aku sudah bilang sama dia karena banyak anak-anak Hongkong yang ditipu sama scammer. Jadi saya nggak nyalahkan dia juga. Karena sampean sama aku nggak tahu, terus dia juga nggak jujur semuanya sama aku. Jadi aku nggak bisa ngomong apa-apa. Cuman aku nyambung no lidah tok antara sampean dan dia itu tok. Dia nggak berani ngomong sama keluarga. Tapi lek sampai dia bunuh diri atau apa, saya sebagai orang Indonesia, saya tidak terima gitu loh Mbak. Setidaknya kalian ngerti nggak masalahnya apa? Saya nggak ngerti Mbak. Oke. Neneknya ini dek kene iki ya tak openi Mbak ning kene Mbak. Mm-mm. Kok jari? Ya Kak Mm-mm. transfer neneknya ini ya cuma 400, 200 gitu aja ya Mbak. Duh, 1 bulan ini jarang. Nggak pernah. duitmu model lending dok, berarti kan bukan buat keluarga kamu dok, berarti kamu punya utang di tempat-tempat lain itu. Kamu ngomong jujur dok, like kamu karena ditipu cowok atau apa, kamu jujur lah, kamu nggak jujur, keluargamu yang nanggung juga adil no dok. DM majikannya teko. Gini ini kalau neneknya tak beritahu nanti sesuai kumat. Aku takut Mbak. Saya apalagi Mbak, soalnya saya cuma orang tengah, saya tidak ikut campur dalam masalah keluarga. Cuman setidaknya kalau kalian itu harus tahu apa yang terjadi di keluarga yang ada di Hongkong gitu loh. Kan banyak orang yang tidak tahu keluarganya seperti apa di Hongkong sini. Jadi banyak kejadian orang tiba-tiba gila, orang tiba-tiba masuk rumah sakit jiwa. Ini kan karena tekanan seperti ini Mbak. Tahu sama suami saya dibilang kalau lek kerja Dok dicelengi balik ki ben nek wujute ngoten terus Oke. bojone kula. Enggak, gini loh Mbak. Maksudnya kan dulu kan aku pernah ngambil bank itu kan baru sekarang ini. Kan nyicilnya kan banyak banget toh Mbak. Makanya kan aku kirimnya itu kan nggak banyak-banyak gitu loh. Kan ngirimnya kan cuma segitu-segitu. Soalnya kan di sini kan aku selama ini kan nyimpen dua itu gitu loh sama di majikan itu gitu kan untung-untungan aku bisa kirim ke rumah gitu. Kalau masalah seorang laki-laki aku nggak pernah gitu loh Mbak. Selama 1 tahun pun itu pun aku itu yuk kebentreng sama ini gitu loh. Sebentar dok. Itu pun Kamu orang rumah utangmu baru piro, tahu Seh? ini. Utangmu totalnya berapa sih dok? Terus kamu kerja di situ berapa tahun? Ini aku udah 3 tahun kan. Ini 2 bulan lagi bank aku itu lunas gitu loh Mbak. Oke. Selama 2 tahun itu, 3 tahun itu, pertanyaan saya, kamu total utangnya berapa sih, Dok? Total utangmu berapa? Soalnya bagiku nggak masuk Sekarang akal. yang Bentar, dari awal, yang dari awal dimajikan- kamu utang berapa? Dari awal.
dari awal itu yang pertama itu kan 30 ribu. Terus Iya, itu masuk tahun kemarin itu mulai bulan 11 bulan 10 kemarin itu Miss gitu oke, loh. 30 sama Terus sama 15. 15. Oke, sama Iya, yang majikan kamu berapa? sama di majikan itu 9.000. Cuman 9.000 atau sisanya 9.000? Sisanya 9.000. Dulunya kamu ambilnya berapa sayang? Dulunya aku cuma ambil 11 nih, 11.000 11.000. situ sini. Oke. 56.000 Dok. Tahu nggak kalau uang Indonesia itu sudah berapa? 100 juta lebih. 100 juta lebih. Sebentar, itu 100 juta lebih. Dan 100 juta lebih, 100 juta lebih kamu kirim berapa? Terus kamu sisain buat dirimu berapa, Dok? Aku tuh nggak sepecisan buat aku tuh cuma 500 gitu Miss. Kan dulu kan aku pernah itu benerin rumah itu Miss, itu kan semua aku ngisi rumah terus apa gitu. Sempat kan adik aku aku bandanin buat usaha gitu Miss, malah dijual gitu loh Miss. Terus sempat juga aku ngebeliin buat istrinya adik aku itu. Oke, sekarang kan Biar ada tabungan gitu Tomis. Ternyata sama adik aku juga dijual juga, sepeda motor juga dijual gitu loh. Sampai kalung anting yang aku beliin sama Nen dijual juga gitu loh Miss. Kan semuanya yang nyalain dikira aku yang salah gitu Miss. Padahal di sini tuh aku itu nutupin 2 bank itu demi keluarga yang di rumah pengen nggak tahu gitu loh Miss. Oke. Jadi karena memang utang bank bunganya sangat besar. Terus sekarang pertanyaan saya, paspor kamu gadekan berapa sayang? 4,5 bulan akhir tanggal 26 ini itu sama majikan ini kan aku udah ngomong gitu. Terus dia mau ngambil gitu Miss. Berarti totalnya 60.000. Terus berarti kan kamu masih punya utang majikanmu lebih nambah lagi. Oke lah, sudah terjadi. Sekarang Mbak E yang di Indonesia sampean paham kan kalau dia tidak bisa kirim uang kenapa? Nggih. Nah, iya tiap bulan itu dari Indo minta kiriman uang kayak gitu. Terus aku di sini kayak apa gitu loh Miss. Nggak mikirin aku di sini. Benar, kamu ngomong itu benar. Kenapa? Karena kamu sudah punya utang bank kan nggak mungkin juga ngirimin orang Indonesia. Aku paham itu, Dok. Karena itu kadang-kadang kenapa sih aku ingin berbicara dengan keluarga yang ada di Indonesia? Karena orang di Indonesia tuh nggak tahu. Sebenarnya yang kamu kirimkan itu hasil utang bank, Dok. Aku ngerti, aku nggak bela kamu, aku nggak bela keluargamu. Tapi yang di Indo itu nggak pernah tahu Miss posisi aku di sini kayak apa. Oke, Mbak yang ada di Indonesia, aku nggak tahu bagaimana caranya kalian berkomunikasi dengan keluarga yang lain. Ya tolong iki sing di Hong Kong iki saiki macet, gak iso ngirimi duit. Sampean bisa nggak mengkondisikan buat Mbak yang ada di Indonesia? Kondisi gimana ya Mbak? Maksudnya ya dia nggak bisa kirim lagi uang, bisa nggak dikondisikan itu? Maksudnya kan jaluk kerja sama nih ngono lomba minta kerja sama nih, ngerti posisi aku di gini koyok ngene lah. Ojo duit gitu loh maksudnya. ojo dikekang jaluk duit, jaluk kiriman kayak gitu loh. Itu ya Mbak lek gak dikongkon makmu, aku ya ora ngongkon, ora wek aku we. Terus makmu ku lek gak njaluk kowe njaluk sapa? Ngono lho, Nduk. Ngerti Mbak, ngerti. Itu dulu. Tapi sekarang dia seperti ini. Apakah gak iso ngirit Saidi sama sendiri buat makan, kasih keluarga kan masih bisa tuh Mbak, sampai menunggu dia pulih dulu. Ngerti? Kalau nggak minta dia, minta siapa? Tapi kalau sampai dia dipecat, kalau sampai dia mengatakan bahwa tadi ingin terus siapa yang akan menanggung kehidupan kalian berikutnya? Kalau sampean ngomong Indri ini mau terbuka awal pertama ini Mbak. lah makanya karena itu dia tidak berani terbuka. Dia ada saya aja terbuka sama ngomong terus lek gak jawab awakmu njuk sapa, apalagi dia telepon sendiri.
Apa gak dia malah tertekan? Di sini saya tidak membela Indri, juga nggak nyalah neng jenengan. Tapi inilah ke realita Hongkong. Realita Hongkong itu banyak anak-anak saya di sini tuh punya utang. Kabeh dikirim neng di Indonesia. Lah aneh, orang Indonesia itu gak iso mangan lagi gak entuk kiriman teko Hongkong. Padahal saya yakin kalian tuh bisa hidup sementara aja karena dia memang nggak punya uang, Mbak. Saiki kasarannya wong ngomong dipateni loh gak metu getihe dia sekarang itu. Diperesi loh gak ono darah dia itu. Pikirannya wis buntu karena itu sedikit anjuk pengertiannya. Bisa nggak sementara ini? Jangan meminta dia uang. Itu aja. Kira-kira bisa nggak sampean mengkondisikan itu?